Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas praktik diplomasi gabungan A. Perkenalkan, saya Puput Putri dengan NIM E1A022063 bersama rekan saya. Saya Ahmad Maulana, NIM E1A022089. Saya Riza Hadid Ar-Rasyid dengan NIM E1A022065. Saya Nabila Putri Liana dengan NIM E1A022051. Saya Natali Desi Arya Putri dengan NIM E1A022039. Saya Akila Fadia dengan NIM E1A022005. Dan saya Zahra Ulhariyat dengan NIM E1A022042. Pada kesempatan hari ini, kami akan menampilkan praktik diplomasi bilateral antara dua negara dari Verdantia dan Solaria. Tujuan diplomasi ini adalah untuk merendingkan tarif perdagangan pertanian yang menjadi kekhawatiran petani, pebisnis, dan konsumen dari kedua negara tersebut. Lantas, seperti apakah jalannya diplomasi kali ini? Selamat menyaksikan. Selamat pagi, yang terhormat dari delegasi Verdantia dan Solaria. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Saya Puput Putri dari World Trade Organization sebagai mediator untuk memimpin jalannya mediasi pada hari ini. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah antara kedua negara, yaitu Verdantia dan Solaria, mengenai tarif perdagangan pertanian. Ya, Verdantia adalah eksportir utama produk pertanian yang sangat bergantung pada penjualan hasil bumi ke negara tetangganya yaitu Solaria. Namun baru-baru ini Solaria menaikkan tarif impor secara signifikan dengan tujuan melindungi pertanian lokal dari persaingan asing dan mencegah hilangnya lapangan kerja bagi para petani. Maka dari itu, hari ini kita akan melakukan diplomasi antara kedua negara yang bersangkutan. Mediasi ini akan diawali dengan perkenalan dari masing-masing pihak, dilanjutkan dengan pembacaan draft, tanggapan para pihak, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk memulai diplomasi pada hari ini, saya persilahkan kepada para pihak untuk dapat memperkenalkan diri. Bisa diawali dari perwakilan Verdantia, silahkan. Baik, terima kasih yang terhormat mediator dari World Trade Organization atau WTO, kemudian rekan-rekan delegasi dari Solaria dan seluruh pihak yang telah hadir, terima kasih. Perkenalkan, saya Zahra Ulhariyat, Menteri Perdagangan Verdantia, mewakili kepentingan pemerintah dari Verdantia. Kami sangat menyayangkan kebijakan kenaikan tarif yang tiba-tiba dari Solaria, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan ekonomi yang signifikan bagi ribuan petani dan pebisnis kami utamanya. Kenaikan tarif ini melanggar prinsip-prinsip perdagangan yang adil yang seharusnya kita junjung bersama sebagai negara tetangga. Kemudian kami menuntut agar Solaria itu sendiri segera meninjau kembali dan menurunkan tarif ke tingkat yang wajar. Para petani kami menghadapi penurunan keuntungan sementara hasil panen mereka berisiko busuk karena kehilangan akses pasar utama kami yaitu Solaria itu sendiri. Maka dari itu kami memungkinkan negosiasi dalam hal ini. Terima kasih. Baik, yang terhormat mediator dari World Trade Organization, delegasi dari Solaria, serta hadirin sekalian, perkenalkan saya Natali Desi Arya Putri. Saya hadir di sini sebagai pemimpin Serikat Petani yang mewakili para petani Verdantia. Sebagai pemimpin Serikat Petani, saya mempunyai tugas untuk menyuarakan dampak serta penderitaan yang dialami oleh ribuan petani kami akibat kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Solaria. Kami juga menolak keras mengenai kebijakan tarif baru ini. Bagi kami, aturan ini sangat tidak adil serta merugikan kami, para petani. Semenjak tarif ini diberlakukan, penghasilan kami menurun, kemudian hasil panen kami hanya menumpuk karena tidak bisa lagi kami jual ke pasar utama kami yaitu Solaria. Maka kami mendesak Solaria untuk melihat dampak kemanusiaan dari kebijakan ini dan segera mengambil langkah untuk memperbaikinya. Baik, yang terhormat mediator dari WTO serta hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Akila Fadia, mewakili kalangan bisnis ekspor pertanian dari Verdantia. Saya hadir untuk menyuarakan kepentingan pelaku bisnis yang mengalami dampak langsung akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Solaria. Kebijakan tarif impor yang tinggi tentu memberikan tekanan besar bagi kami selaku eksportir. Baik, terima kasih mediator yang terhormat, perwakilan delegasi dari Verdantia serta perwakilan dari Solaria yang hari ini ikut mewakili kepentingan dari masyarakat Solaria. Saya Ahmad Maulana, Menteri Ekonomi Solaria, pada hari ini mewakili kepentingan
pemerintah sekaligus masyarakat Solaria yang pertama mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para pihak yang sudah menunjukkan itikat baiknya dalam mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi bersama. Sebagai Menteri Ekonomi, saya memiliki tanggung jawab konstitusi untuk melindungi kepentingan nasional, terutama dalam hal stabilitas perdagangan yang ada. Kebijakan kenaikan tarif ini yang kami terapkan tidaklah hasil dari kebijakan yang semata-mata, akan tetapi sudah melalui proses yang panjang dan pertimbangan yang matang. Akan tetapi kami tetap membuka ruang diskusi serta ruang untuk berdialog untuk membahas mengenai permasalahan ini. Namun kepentingan kami adalah untuk melindungi kepentingan nasional, yakni menjaga petani lokal serta perdagangan yang ada di Solaria. Terima kasih. Baik yang terhormat para perwakilan dari Verdantia, Solaria, serta pihak dari World Trade Organization sebagai mediator. Saya Nabila Putri Liana selaku Ketua Lembaga Advokasi Konsumen. Saya hadir dalam forum ini untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya konsumen di Solaria yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tarif impor pertanian ini. Kami tentu memahami pentingnya menjaga keberlangsungan petani lokal, namun tarif impor yang terlalu tinggi terbukti telah menaikkan harga bahan pangan pokok. Hal ini sangat memberatkan keluarga berpenghasilan rendah, memperlebar ketimpangan sosial dan mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kepentingan kami adalah mencari titik keseimbangan bagaimana tarif bisa diterapkan secara moderat, cukup untuk melindungi petani lokal tanpa membebani konsumen dengan harga pangan yang tinggi. Kami berharap dalam negosiasi ini dapat tercapai solusi yang memungkinkan harga pangan tetap terjangkau, sekaligus memberikan ruang bagi petani lokal untuk berkembang tanpa merasa terancam. Perkenalkan, saya Oliver Zalani sebagai perwakilan petani lokal Solaria. Sebagai petani lokal, saya mendukung penuh atas kebijakan kenaikan tarif impor tersebut. Hal penting mengingat produk pertanian dari Verdantia diproduksi dalam skala yang lebih besar dan harga yang lebih murah. Tanpa adanya perlindungan melalui tarif impor, pasar domestik berpotensi membanjiri oleh produk pertanian Verdantia itu sendiri karena harga yang relatif lebih rendah, sehingga merusak harga panen lokal, bahkan mengancam mata pencaharian petani lokal. Kondisi ini akan berdampak lebih jauh stabilitas ekonomi desa. Karena itu, kami menilai kebijakan tarif ini merupakan instrumen penting dan sah untuk menjaga keberlangsungan petani lokal agar tetap mampu bertahan di pasar dalam negeri. Baik, tadi sudah perkenalan dari masing-masing pihak. Memasuki tahap yang kedua adalah penyampaian draft dari masing-masing pihak. Dalam tahap ini, para pihak dapat bernegosiasi dan memberikan argumen, berdiskusi secara terbuka, dan menyampaikan bantahan maupun kompromi. Saya persilahkan kepada delegasi negara Verdantia terlebih dahulu untuk dapat menyampaikan argumennya, selanjutnya untuk bisa langsung ditanggapi oleh Solaria. Silakan. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Solaria, pihak Solaria. Kami memahami keinginan Solaria untuk melindungi pertanian domestiknya. Namun di sini kebijakan tersebut bahkan dianggap kebijakan proteksionis yang ekstrim yang dapat menciptakan masalah baru. Solaria merugikan petani kami yang sudah menjadi mitra dagang dari Solaria itu sendiri selama bertahun-tahun. Kemudian berdasarkan perwakilan advokasi konsumen, kebijakan ini juga membebani rakyat Anda sendiri dengan harga pangan yang tinggi. Kami yakin ada cara lain untuk mencapai tujuan Anda tanpa harus merusak hubungan dagang kita dan merugikan konsumen Anda sendiri. Maka dari itu kami mengusulkan beberapa kompromi. Yang pertama itu memberikan waktu bagi petani Solaria untuk beradaptasi tanpa menyebabkan krisis di pihak kami. Sehingga alih-alih menghapus tarif, kami menawarkan untuk mari diturunkan secara bertahap dalam jangka waktu yang disepakati. Kemudian yang kedua, Verdantia bersedia berbagi teknologi pertanian dan praktik terbaik untuk membantu petani Solaria menjadi lebih produktif dan kompetitif. Sekian, kami mohon tanggapan. Baik, Menteri Perdagangan Verdantia yang kami hormati, sebelumnya terima kasih atas perhatian serta tawaran kolaboratif yang saudara sampaikan sebelumnya. Kami tentu menghargai
dan kami memahami apa yang menjadi kekhawatiran dari Ferdentia mengenai dampak dari kebijakan ini terhadap petani maupun terhadap pebisnis. Hal yang sama juga menjadi perhatian kami bagi pemerintahan Solaria. Namun izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa perspektif dari Solaria. Yang pertama, bahwa kebijakan tarif yang kami terapkan bukanlah bentuk dari proteksionisme ekstrim seperti yang saudara jelaskan, melainkan merupakan bentuk perlindungan yang wajar sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 dan pasal 29 General Agreement on Tariff and Trade yang mengizinkan tindakan darurat atas ancaman produksi lokal sebagai akibat dominasi produk impor. Analisis dari pusat perdagangan kami menyatakan bahwa sekitar 25-40% produk perdagangan yang ada di Solaria didominasi oleh produk-produk dari Ferdentia, sehingga kami merasa perlu untuk mengatasi hal tersebut. Kami juga mengapresiasi usulan dari Menteri Perdagangan Ferdentia mengenai penurunan tarif secara bertahap serta kolaborasi dalam teknologi. Namun pengalaman kami di masa lalu dengan skema yang serupa ini menunjukkan hal tersebut belum cukup efektif untuk menyelesaikan akar permasalahan yang ada, yakni ketimpangan dalam produksi serta biaya yang cukup tidak seimbang. Oleh karena itu, sebagai alternatif kami mengusulkan dua hal. Yang pertama adalah kuota impor terkelola, di mana kami bersedia untuk membuka kuota impor terbatas untuk komoditas tertentu yang memang tidak diproduksi di Solaria. Yang kedua adalah penyesuaian tarif berdasarkan musim, di mana kami bersedia untuk menurunkan tarif pada saat musim tertentu, yakni ketika musim panen di Solaria telah usai. Saya rasa ini dapat menjadi solusi yang tidak hanya menguntungkan bagi kami, tetapi juga bagi pihak Ferdentia. Sekian. Saya mengerti pemerintah Solaria yang ingin melindungi petani lokal mereka. Namun solusi skema kuota impor terkelola yang Anda sampaikan sebelumnya hanya menguntungkan petani Anda dan mengorbankan kami, petani Ferdentia, yang dalam hal ini dirugikan atas kebijakan tersebut. Apakah hal ini dapat dikatakan adil? Sebagian petani kami kehilangan pekerjaannya yang membuat mereka kehilangan penghasilan, tidak lagi punya penghasilan, dan hasil panen yang hanya menumpuk karena tidak bisa lagi kami jual ke pasar kami. Kemudian keluhan dari perwakilan advokasi konsumen dari pihak Anda yang mengatakan bahwa mereka harus mengeluarkan lebih untuk bahan pokok. Jika tarif ini terus diberlakukan dan menghambat ekspor kami tidak akan tinggal diam. Kami akan turun ke jalan, kami akan melakukan protes besar-besaran, kami akan memblokade jalur logistik dan perbatasan untuk menunjukkan bahwa kebijakan Solaria bukan hanya tidak adil tetapi juga kejam. Kami menuntut agar kebijakan tarif baru ini dicabut. Namun di sisi lain mungkin kami menawarkan jika pemerintah Solaria dapat menetapkan kuota definitif untuk produksi dalam negeri, namun untuk pemenuhan sisa kebutuhan pasar kami meminta akses dengan tarif wajar yang tidak memberatkan. Terima kasih. Kami sebagai petani, kami mengerti kekhawatiran saudara. Akan tetapi kami mengajak saudara untuk melihat yang terjadi sekarang ini, bahwa telah bertahun-tahun kami merasakan kekhawatiran tersebut, dari penurunan penghasilan hingga ancaman kehilangan pekerjaan yang menghantui kami. Seiring dengan ancaman produk-produk impor Anda. Namun kenaikan tarif impor ini tidak semata-mata untuk merugikan Anda, namun untuk menjaga kestabilan harga panen kami dan menjaga kami sebagai petani lokal. Namun kami Solaria tidak menutup diri untuk bekerja sama. Kami mendorong solusi yang lebih seimbang seperti penerapan kuota impor terkelola dan penyesuaian tarif musiman. Hadirin yang terhormat, tentu kami menghargai upaya pemerintah Solaria dalam menetapkan kebijakan ini demi kepentingan bersama. Namun, sebelum berlakunya kebijakan ini, kami selaku eksportir merasa mampu memenuhi kebutuhan pasokan barang. Tapi setelah adanya kebijakan ini, kami merasa cukup berdampak. Contohnya seperti minggu lalu, pengirim sayur kami terhambat karena biaya impor yang cukup mahal. Makanya kami mengharapkan adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif
Seperti itu. Baik, di sini saya melihat fokus utama dari kebijakan ini tertuju pada perlindungan petani dan juga sektor produksi. Namun, suara jutaan masyarakat Solaria sebagai konsumen yang juga terdampak langsung oleh kenaikan tarif belum mendapat perhatian yang seimbang. Saya belum mendengar satupun solusi nyata bagi masyarakat yang jelas paling terdampak oleh kebijakan tarif ini. Pembahasan sejauh ini banyak menekankan pada perlindungan petani dan pengaturan kuota impor. Tetapi belum menyentuh bagaimana rakyat kecil dapat bertahan menghadapi harga pangan yang sudah melonjak. Kami memahami bahwa perlindungan bagi petani lokal itu memanglah penting. Namun, kebijakan yang diambil juga perlu memastikan agar masyarakat tetap bisa mengakses pangan bergizi dengan harga yang wajar dan terjangkau. Karena itu, di sini kami menuntut agar dalam negosiasi ini suara konsumen benar-benar didengar. Tarif harus dibuat selektif tinggi hanya untuk komoditas yang mampu diproduksi cukup di dalam negeri dan rendah untuk komoditas yang masih sulit diproduksi di dalam negeri dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan adanya subsidi dan bantuan pangan yang dilakukan secara transparan dan tepat sasaran agar masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah tidak menjadi korban dari kebijakan ini. Jika aspek konsumen terus diabaikan, maka kebijakan tarif hanya akan memperdalam kesenjangan sosial dan menimbulkan ketidakpuasan rakyat. Ketahanan pangan sejatinya bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal keterjangkauan bagi masyarakat luas. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari pihak Solaria. Kami paham kekhawatiran dari pihak Solaria, pihak petani Solaria. Tentu kami tidak ingin ya hal ini menyebabkan kesulitan bagi mereka tentu, karena kami pun menghadapi tantangan yang serupa dalam melindungi petani kami sendiri. Itulah mengapa kami mengusulkan solusi yang bisa dikatakan solusi jangka panjang daripada proteksi tarif itu sendiri. Namun saya harus menanggapi pernyataan dari Menteri Perdagangan Solaria yang mengklaim bahwa kebijakan tarif Anda dibenarkan oleh pasal 11 GATT. Yang mana hal tersebut adalah sebuah misinterpretasi yang sangat fatal. Mohon maaf Ibu Menteri. Mohon maaf, saya lanjutkan. Saya merasa perlu untuk menanggapi apa yang saudara Mohon maaf sebentar. Baik, saya lanjutkan. Pasal tersebut hanya digunakan sebagai langkah darurat ketika terjadi, katakanlah di sini dikatakan peningkatan impor suatu produk dalam jumlah sedemikian rupa. Dan dalam kondisi yang dikatakan juga menyebabkan atau mengancam menyebabkan kerugian serius bagi penduduk domestik. Atau sebenarnya Anda dari pihak Solaria dapat menjelaskan atau menjawab beberapa pertanyaan yang kami lontarkan. Yang pertama, apakah ada lonjakan impor yang signifikan dan tiba-tiba dari Verdantia yang melampaui batas? Kemudian yang kedua, apakah Anda mempunyai data yang dapat membuktikan bahwa petani Anda mengalami katakanlah kerugian serius secara langsung akibat impor dari produk kami? Saya rasa tidak ada ya. Tindakan Anda ini menurut kami tetap merupakan langkah proteksionis yang diambil tanpa melalui syarat hukum dari GATT. Oleh karena itu kami menolak argumen Anda yang mengalihkan fokus dari masalah tarif ke subsidi kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon kembali fokus pada pembahasan utama. Sekian. Baik, Ibu Menteri Perdagangan Verdantia yang terhormat, kami menilai bahwa nampaknya Ibu Menteri ini belum memahami secara komprehensif apa yang dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 29 GATT. Kami berpendapat bahwa pasal tersebut tidak hanya dapat ditafsirkan secara harfiah, akan tetapi dapat dimaknai secara lebih luas, yakni mensyaratkan lonjakan yang signifikan yang dapat dimaknai sebagai peningkatan impor yang menyebabkan atau menyebabkan kerugian yang serius bagi produksi domestik. Selanjutnya kami juga merasa tidak perlu menanggapi permintaan data yang saudara minta karena itu sudah kami jelaskan di awal. Dan terkait dengan subsidi yang saudara sebut sebagai pengalihan pembicaraan, kami menolak dengan tegas hal tersebut karena hal tersebut masih menjadi satu bagian dengan pembahasan kita pada hari ini. Kami justru menyayangkan saudara Menteri Perdagangan yang tidak merespon sama sekali apa yang menjadi tawaran solusi dari kami, sehingga apabila hal tersebut terus berlanjut, maka saya rasa mediasi pada hari ini tidak akan menghasilkan suatu keputusan apapun. Terima kasih. Baik, karena masing-masing pihak telah menyampaikan argumen dan tanggapannya, namun sejauh ini dari masing-masing pihak belum ada kesepakatan final pada negosiasi kali ini. Sehingga saya persilahkan setelah ini
menyampaikan laporan kegagalan negosiasi yang mana mencakup data yang diperlukan, seperti data yang kurang, dan poin-poin yang menjadi permasalahan yang menjadi faktor tidak tercapainya kesepakatan pada hari ini. Silakan, mungkin dari perwakilan Verdantia terlebih dahulu untuk dapat menyampaikan. Baik, terima kasih moderator. Mewakili pemerintah Verdantia, kami ingin menyampaikan penyesalan kami karena negosiasi ini tidak menghasilkan kesepakatan. Kami datang ke sini dengan niat yang baik dan menawarkan solusi yang konkret, yaitu pengurangan tarif yang bertahap dan kerjasama teknologi pertanian yang akan menguntungkan petani dari kedua negara dan juga konsumen dari Solaria itu sendiri. Namun negosiasi ini tidak menemui jalan atau malah menemukan jalan buntu ketika Solaria menolak untuk beranjak dari posisi proteksionisnya, dan yang lebih penting ketika mereka menambahkan tuntutan baru mengenai subsidi produksi kami. Poin tersebut berada di luar lingkup negosiasi dan menjadi yang tidak bisa kami kompromikan, sehingga Verdantia tetap berpegang pada keyakinan bahwa tarif Solaria adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perdagangan yang adil. Sekian. Baik, hadirin sekalian, dari pemerintah Solaria kami juga menyayangkan ketidakberhasilan negosiasi kita pada hari ini. Suatu hasil yang sesungguhnya dapat dihindari andai kala dari Verdantia menunjukkan sikap yang lebih kooperatif dengan tidak mementingkan kepentingan negaranya sendiri. Kami menolak tuduhan bahwa kebuntuan ini disebabkan oleh sikap proteksionisme ekstrim yang kami terapkan, karena sebagaimana sudah kami jelaskan, kami juga menawarkan alternatif solusi yang mungkin dapat dijadikan jalan keluar bagi permasalahan kita. Akan tetapi sayang sekali hal tersebut sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Verdantia. Oleh karena itu, sebagai langkah selanjutnya, kami harus menolak tuduhan bahwa kebuntuan ini disebabkan oleh sikap proteksionisme ekstrim yang kami terapkan, karena sebagaimana kami telah jelaskan sebelumnya bahwa kami bersedia untuk menawarkan berbagai alternatif solusi yang sama sekali tidak ditanggapi oleh pihak Verdantia. Terima kasih. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh para pihak, dalam negosiasi ini belum menemukan kesepakatan final. Ya, ada beberapa poin yang disebutkan dalam laporan kegagalan negosiasi. Yang pertama adalah Verdantia bersikeras bahwa tarif Solaria melanggar prinsip perdagangan yang adil dan menuntut untuk pengurangan tarif bertahap. Sedangkan dari Solaria menolak untuk beranjak dari posisi yang Verdantia sebut sebagai proteksionis dan hanya menawarkan alternatif seperti skema kuota terkelola dan penyesuaian tarif berdasarkan musiman. Kemudian Solaria tiba-tiba menambahkan tuntutan mengenai subsidi produksi Verdantia yang mana dianggap oleh Verdantia sebagai isu yang berada di luar ruang lingkup negosiasi dan menjadi hambatan yang tidak bisa dikompromikan. Kemudian yang kedua, Verdantia menolak bergeser pada tuntutan Solaria mengenai subsidi produksi Verdantia dengan alasan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian Solaria menolak bergeser pada posisi tarifnya saat ini dan tuntutan mengenai subsidi produksinya yang sudah disampaikan tadi. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada kesepakatan parsial antara kedua belah pihak. Baik, saudara sekalian, karena negosiasi belum membuahkan hasil berupa kesepakatan, untuk mengakhiri proses pada negosiasi pada hari ini, saya meminta kepada masing-masing pihak untuk dapat menyampaikan langkah selanjutnya yang akan diambil berkaitan dengan negosiasi, beserta dengan taktik yang akan dilakukan ke depannya akan seperti apa. Untuk itu, saya persilahkan kepada perwakilan dari negara Verdantia bisa untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Dari sisi Verdantia sendiri, taktik utama kami adalah memberikan pendekatan dua arah. Yang pertama, kami mencoba membangun win-win solution dengan menawarkan penurunan tarif bertahap dan kerjasama teknologi yang kami yakini akan menguntungkan petani Solaria dalam jangka panjang. Kedua, kami menggunakan argumen hukum dari GATT pasal 11 untuk menekan Solaria dengan menantang pihak Solaria untuk membuktikan bahwa tindakan mereka itu sah di mata perdagangan internasional. Kemudian kompromi hampir tercapai ketika Menteri Ekonomi Solaria setuju dengan ide penurunan tarif bertahap. Namun negosiasi ini justru menemui jalan buntu ketika dari pihak Solaria memperkenalkan tuntutan baru mengenai subsidi produksi kami yang kami anggap sebagai taktik untuk mengalihkan fokus dan menghambat kesepakatan. Baik, dari Solaria kami menekankan penggunaan pendekatan yang berbasis keadilan substansif serta perlindungan terhadap kepentingan nasional. Kami telah memberikan beberapa alternatif solusi untuk kami tawarkan, akan tetapi
kembali hal itu tidak ditanggapi dengan baik dari Ferdentia. Oleh karena itu, untuk langkah selanjutnya kami menyarankan untuk menunda mengenai negosiasi ini, untuk para pihak dapat mengambil waktu untuk mengkaji kembali terhadap kebijakan ini, serta merumuskan alternatif solusi yang mungkin dapat ditawarkan di kemudian hari. Terima kasih. Baik, yang terhormat delegasi dari negara Verdantia dan negara Solaria, kita telah melewati serangkaian diskusi yang cukup intens dan menantang mengenai isu krusial tarif pertanian. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas keterbukaan dan dedikasi yang telah saudara berikan, bahkan ketika kita menghadapi perbedaan yang fundamental. Meskipun setiap pihak telah mengarahkan upaya maksimal, kita harus jujur mengakui bahwa pada titik ini kita belum mencapai kesepakatan mengenai struktur tarif. Perbedaan yang ada yang mengakar pada perlindungan terhadap produsen domestik dan prinsip persaingan pasar ternyata masih terlalu signifikan untuk terselesaikan. Perdebatan mengenai tarif, khususnya tarif pertanian, bukanlah hal yang baru. Isu ini telah berulang kali membentuk sejarah perdagangan dunia. Kita perlu tahu bahwa isu ini terkadang disebut sebagai perang dagang, mengingat bagaimana friksi tarif di masa lalu, bahkan antara raksasa ekonomi seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, atau perselisihan antara Uni Eropa dapat memanas dan memicu ketegangan yang lebih luas. Namun, sebagai mediator, saya melihat ini bukan sebagai perang, saya melihatnya sebagai perjuangan sah dari dua negara untuk melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan pangan mereka. Hasil dari negosiasi ini, meskipun tanpa kesepakatan, telah memberikan kejelasan kritis tentang garis merah masing-masing pihak. Ini adalah pengetahuan berharga yang tidak kita miliki sebelumnya. Saya mendesak kedua delegasi untuk menggunakan waktu kedepannya yang sebaik-baiknya untuk refleksi strategis. Terima kasih sekali lagi atas profesionalisme dan kesediaan saudara sekalian untuk terlibat dalam diplomasi yang cukup sulit pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.